dalam suasana bumi penuh tanya dan sementara hati merapuh. Sang ibu bersimpuh pada kaki salib Yesus di bukit Golgota, tidak ada kata bersuara. Marilah bersama semua umat manusia tahun ini kita merayakan hari raya Jumat Agung, menenangkan hati dan pikiran kita, mengarahkan diri beribadah kepada Tuhan. Membawa setiap saudara dalam juang kehidupan, diranjang kesakitan dan penderitaan, bahkan untuk mereka yang berjuang pada garda terdepan melawan virus Corona 19, kita diam. Dan mengundang kehadiran Tuhan melalui firman dan sakramen perjamuan di tengah-tengah persekutuan kita. Kita berdiri dan memuji kebesaran nama Allah, Tuhan kita.
permohonan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Marilah kita satu dalam doa memohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus. Ketika siang hari ini kembali kami merendah di hadapan hadirat-Mu, dalam kami mencari hadirat-Mu untuk menghargai kekudusan Tuhan, lawatan Tuhan, dalam rencana agung keselamatan-Mu itu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi tiap kami, dan kami boleh menikmati kedekatan bahkan perjumpaan Tuhan, menghargai Jumat Agung ini sebagai hari kudus-Mu. Inilah permohonan kami Bapa, dalam pengasihan Yesus Kristus, anak domba Allah yang agung, yang telah menyerahkan dirinya bagi kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Marilah berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 hingga 32. Injil Lukas pasal 23 ayat 26 hingga 32 yang menyatakan, Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui.
maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Padamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom. Ketika siang hari ini kita di rumah masing-masing, kita merayakan Jumat Agung, menandai betapa kita merindukan Tuhan. Apakah benar kita merindukan Tuhan? Belajar dari Lukas pasal 23, dari seorang tokoh figur bernama Simon Kirena yang dipaksa untuk membawa salib Yesus. Mengingatkan kita pada bacaan hari Rabu saat diingatkan oleh Tuhan bahwa mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan ada 3 hal. Yang pertama adalah menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Tuhan. Dan saat Simon dari Kirena membawa salib, oleh karena perintah itu menjadi satu tanda bagi kita, bukan hanya apa yang kita lihat, tapi apa makna memikul salib. Apa alasan Simon Kirena memikul salib? Apakah dia mengenali Tuhannya? Kenal di antara kita, mungkin kita bisa saling mengenal, tetapi mengenal Tuhan. Apakah kita mengenal Tuhan baru kita menyembah Dia? Betulkah kita menyembah Tuhan? Dan Yesus mengingatkan kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ia bukan hanya mengenal kita, tetapi Dia juga menguji segala niat dan cita-cita kita. Bukan hanya sekadar mengenal apa yang dilakukan para penyembah Tuhan. Ia memperhatikan bibir, mulut, kata yang berucap dengan jujur, tulus, dan benar untuk kemuliaannya. Ia tidak mengabaikan seluruh perkataan, apalagi janji yang mengikat pada keyakinan percaya sebagai pengikut Kristus. Menjadi Kristen. Peran Simon dari Kirena, Afrika Utara, yang datang ke Yerusalem. Dia memikul salib Tuhan oleh karena tidak berdaya. Siapa yang tidak berdaya? Yesus sebagai pribadi yang sudah mengalami penderaan yang luar biasa, yang tidak lagi kuat menanggung beban. Ada 3 kata yang harus kita ingat, yaitu Getsemani, taman Getsemani. Dalam kesendirian ia berdoa, dalam keteduhan, tidak ada kesibukan, tetapi dia berdoa. Dan dia dibawa ke lapangan Gabata, tempat pengadilan Pilatus. Untuk apa? Menuju bukit Golgota. Jika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, tentu setiap saat, waktu yang kita jalani, ada kepekaan akan kehadiran Tuhan. Dalam kesendirian dan senyap, dalam kemeriahan dan gegap, dalam kesenangan maupun dalam kesedihan. Memikul salib berani berkata tidak pada dusta,
Siapakah Bapa yang sangat memiliki keampuhan untuk mengelabui melalui kata-kata penghibur sialan selain iblis? Bijak menata hati yang berkeinginan dalam kepemilikan sendiri dan bukan milik orang lain adalah memikul salib. Ikut Tuhan, memikul salib adalah tindakan yang senantiasa diperhadapkan dengan dan dalam kegiatan hidup tiap-tiap hari. Memikul salib tidak pasif, melainkan aktif. Mengikut Kristus menjadi Kristen. Menjadi tanda apa yang Tuhan kenali di antara para penyembahnya yang beribadah kepadanya. Ia menguji keinginan hati, ia melihat, dan disinilah Yesus dalam pemahaman kita merayakan Jumat Agung. Dia mengenal setiap manusia yang mau menyembah. Dan ada hati pilu ketika peristiwa ini terjadi 2020 tahun di Golgota. Ketidakmampuan untuk menyangkal diri, ketidakmampuan untuk memikul salib, ketidakmampuan untuk mengikut Tuhan dalam kebenaran. Dia mengambil alih dan dia menunjukkan ini loh caranya. Cara untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan dengan memberikan diri sebagai persembahan syukur yang berkenan kepada Bapa. Dan itu bukan sekadar bahwa dia mengalami mati-matian, tetapi mati sungguh. Dan peristiwa salib membawa kita untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Tuhan yang harus kita nyatakan. Dia adalah Allah yang maha tinggi, yang berkuasa penuh dalam berbagai situasi dan kondisi. Di tengah keterpurukan bangsa, negeri, bahkan dunia ini, dia tidak meninggalkan kita. Dia tetap hadir dalam penderitaan itu. Dia telah mengambil alih di bukit Golgota pada salib itu. Mari dengan rendah hati, kita sama-sama menyiapkan diri, menikmati perjalanan Tuhan, menghargai bahwa kehidupan ini Tuhan karuniakan untuk kita menjadi orang-orang yang menyembah Dia dalam kebenaran, dalam ketaatan, dalam ketulusan, untuk senantiasa ada pendamaian, sehingga betul bahwa kematiannya membawa kita untuk menghargai hidup begitu bermakna. Begitu berarti bahwa kita harus mati untuk mengalami kehidupan karena Kristus telah menjanjikannya itu. Dan inilah hari kita merayakan perjamuan kudus. Marilah kita merayakan perjamuan kudus dengan hati yang tertuju kepada Yesus yang telah memberikan dirinya bagi pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana ditulis dalam Injil menurut Matius pasal 26 ayat 26 hingga 29 mengatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku.
Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Segala sesuatu telah tersedia. Roti yang telah terpecah adalah lambang dari tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa kita. Ucaplah syukur kepada Allah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan bagi penebusan dosa kita. Cawan yang berisi anggur perjamuan adalah lambang perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Ambillah. Ucaplah syukur kepada Allah dan minumlah. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya.
dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah tertumpah demi pengampunan dosa kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita meresponnya sambil memberikan persembahan dengan menyanyikan Gita Bakti 169. Kayu salib, lambangku untuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku
saat ajalku. Salib itu kurangku bagu, dan mahkota Kaulah milikku. Mari kita satu dalam syafaat, kita berdoa. Bapa Maha Baik, Tuhan pengasih, Allah yang Maha Murah, Allah yang berlimpah kasih setia dan rahmat. Kami membawa seluruh beban penderitaan hidup. Setiap mereka yang ada di pembaringan, mereka yang terinfeksi COVID-19, mereka yang berjuang antara mati dan hidup, para medis yang harus meninggalkan keluarga dan berjuang dengan tidak hentinya. Dalam keberanian penuh, Tuhan, jangan Engkau abaikan segala isak tangis anak-anak yang berseru untuk ayah dan ibunya, untuk mereka yang kehilangan ayah dan ibu, kepala keluarga dan ibu rumah tangga, sehingga anak-anak menjadi yatim piatu. Kami mengadu kepadamu ya Tuhan. Dan ekses dari COVID-19 ini Tuhan, ada banyak mereka yang menjadi bingung, yang menjadi gelisah dan takut menghadapi tantangan hidup. Karuniakan keberanian percaya kepadamu tak henti ya Tuhan. Untuk mereka yang harus mengais-ngais rezeki, yang menanti uluran tangan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang tidak dapat lagi menghitung berkat karena tidak ada berkat yang diperoleh, belas kasihan-Mu Tuhan tercurah. Dan sehati saat banyak gereja yang harus ditutup, kami mengambil waktu ini Tuhan, di tempat kudus ini Tuhan, kami menaikkan teriak, kami minta tolong kepadamu untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak sempat beribadah, yang juga mengalami duka cita oleh karena keterbatasan waktu, keterbatasan kesempatan, kebebasan yang dibatasi. Bahkan juga kami menopang untuk kebijakan pemerintah saat ini. Apapun yang terjadi ya Allah, berikan juga kuasa dan hikmat ma'rifat-Mu bagi pemimpin negara kami Indonesia yang tercinta ini. Untuk Bapak Presiden Jokowi dan seluruh staf jajarannya, dari pusat sampai ke daerah-daerah tempat kami tinggal berkarya mencari nafkah. Untuk setiap upaya-upaya pencegahan, kami berseru kepadamu Tuhan, Engkaulah perteduhan kami, Engkaulah perlindungan kami. Bapa, saat ini juga kami membawa setiap mereka yang terbaring di jemaat kami, dengan setiap orang-orang tua kami, Bapak Oma kami. Kami memohon belas kasihan dan kasih sayang-Mu. Tetaplah tangan Tuhan menopang dan menambahkan kuasa bagi keluarga yang mendampingi, agar mereka tidak patah arang, mereka tetap melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kota kami, Probolinggo. Untuk setiap kehidupan bergereja kami di Probolinggo ini, di ketiga sektor pelayanannya. Kami memohon Tuhan, janganlah Tuhan mengabaikan seluruh doa-doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu. Kami bersyukur juga untuk Komisi Musik Gerejawi dan juga Teologi. Bahkan juga kami berdoa untuk ke-6 komisi yang ada, bahkan juga pelkat-pelkat kami, untuk setiap anak-anak kami yang dalam perlindungan Tuhan bersama orang tua. Tuhan berikan juga hikmat, kuasa dan kesabaran
untuk mereka sehati sepikir, untuk sama-sama menikmati kekudusan Tuhan dalam kesekutuan yang memuliakan Tuhan untuk waktu-waktu indah bersama-sama dengan Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah, kami juga teringat untuk setiap opa oma yang mengalami sakit, dan juga kami teringat untuk seluruh pengobatan yang ditangani. Jangan berlambat ya Allah. Berkati juga setiap pemuda-pemudi kami dalam kerinduan mereka mencari pekerjaan juga teman hidup. Bahkan di tengah kondisi yang tidak mudah ini Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan, ampunkanlah segala kejahatan dan kegagalan kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu Tuhan. Kalau boleh, ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi untuk menyatakan bahwa Engkau unggul terhadap kekuatan COVID-19 ini. Dan kami mau Tuhan, biarlah Engkau mengangkat segala beban penderitaan kalau itu kehendak. Tapi kalau itu menjadi rencana-Mu Tuhan, berikan kami kuasa untuk tetap bertahan dan menyatakan Engkaulah Tuhan perteduhan kami dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Tetaplah percaya pada janji penyertaannya yang senantiasa. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 402. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam yang tenteram. Arahkanlah hati dan pikiranmu
kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Kristus ditinggalkan bagimu. Damai sejahtera Kristus diberikan kepadamu. Dan apa yang Tuhan Yesus berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.